Nah, di sini kita bahaskan kisi-kisi yang apa ya kira-kira ya? Kita kisi-kisi yang pertama ya, kita bisa bahaskan yang hukum kolom ya. Yang C1 C2 ini tingkatannya susah ya, tapi aku nggak punya soal tentang pernyataan ya yang C1 C2. Tapi ya udah kalau gitu kita bahaskan tipe soal yang hitungan ya kalau gitu. Nah, oke. Nah, soalnya itu yang paling relevan itu ini. Bentar ya. Ini ya. Nah, bisa nomor satu, ini ya, bisa nomor satu, bisa nomor dua ya, begitu. Nah, ntar ini tak kopaskan dulu ya. Nah, yang ini ya misalkan ya, ini tentang hukum Coulomb. Nah, ntar itu ya. Nah, ini soalnya simple ya. Ntar ya. Nah, di sini. Oke, kita bahaskan ini ya. Ini ada dua buah muatan listrik Q1 dan Q2 terpisah sejauh R dan menimbulkan gaya tolak menolak sebesar F ya. Nah, agar gaya tolak menolaknya menjadi 4F, maka jarak antara kedua muatannya jadi berapa gitu ya. Nah, ini kalau eh, kalian tahu ya bahwa sebentar, tak kasih judul dulu. Nah, ini yang pertama ini tentang hukum kolom ya. Kalau gitu tak Yaudah, ini tak buat ya, ini tentang hukum kolom ya. Nah, hukum kolom ya. Nah, gitu ya. Nah, sebentar. Ini ketebelan. Nah, ini ya. Nah, hukum kolom itu ya sederhana aja ya, sebagaimana yang kita tahu rumusnya di SMA itu kan gini ya. F itu kan sama dengan ya K Q1 Q2 per R kuadrat pada arah R ya. Nah, kalau penulisan secara vektornya seperti itu. Nah, kalau kalian menuliskan tanpa vektornya juga gak masalah ya, berarti R topi ini kalian hapus juga gak apa-apa. Nah, di sini yang kalian tahu bahwa agar gaya tolak menolaknya menjadi 4F. Ya, jadi kita punya gaya yang pertama itu sebesar F ya. Nah, berarti sebesar F. Nah, tahu dari mana? Nah, ini gaya tolak menolak sebesar F. Awalnya berarti kan F. Nah, agar gaya tolak menolaknya menjadi 4F, jadi kan sekarang gayanya berubah ya. F2-nya ya menjadi 4F ya. Nah, maka R-nya berapa? Nah, jadi awalnya di sini R-nya tuh R, R1-nya tuh R. Tahu dari mana? Nah, ini di awal kan diketahui jarak mula-mulanya antara kedua muatan adalah R. Nah, sekarang pertanyaannya, ini R2-nya jadi berapa? Gitu kan? Nah, kalau menyelesaikan soal seperti ini mudah ya tingkatannya. Ini C1 nih, C2 ini ya. C2 sulit ini. Ya. Kalau misalkan tingkatannya C2. Nah, termasuk mudah apa susah? Termasuk susah, tapi C2. C2 itu tetap aja tingkatan paling rendah gitu ya. Bandingkan aja kalau gitu kan. Ini kan F1, berarti kan gimana? Ini kan K Q1, Q2, kan yang bervariasi hanya R ya. Maka ya kita ganti R-nya di sini jadi R1 ya. Gitu kan? Dibagi dengan F2. Nah, itu dibagi K Q1, Q2 dibagi dengan ketika F2 berarti R-nya R2. Berarti kan R2 kuadrat ya. Nah, di sini ya udah kita ganti aja. Nah, yang sama ini kalian coret ya. Ini K sama kan? Q1 juga sama, Q2 juga sama. Nah, sisa ini kan. Nah, sehingga kalian punya di sini F1 per F2. Ya, ini kan pindah ke atas ya. R2 kuadrat per R1 kuadrat. Ya, F1-nya berapa? F. F2-nya berapa? 4F. Ya. R2-nya berapa? Yang ditanyakan. Gitu kan? R1-nya berapa? Sebesar R kuadrat, ya kan? Nah, gitu. Nah, yaudah, ini kan coret ini. Coret ya. Coret-coret sehingga kalian punya 1/4 itu sama dengan R2 kuadrat per R kuadrat. Sehingga kalian punya di sini R2 kuadrat sama dengan R kuadrat per 4 ya. Nah, R kuadrat per 4. Nah, sehingga R2-nya adalah ya kalau diakarkan berarti kan R per 2 ya. Nah, sehingga jawabannya yang mana nih? Yang ini ya, yang B ya, yang setengah R gitu ya. Nah, itu yang B. Nah, itu kan? Nah, ini tingkatannya C1 C2 ya. Ini C1 C1 C2. Ya, C1 C2 yang sulit. Nah, jadi sebisa mungkin kita mendapatkan soal yang tahun-tahun sebelumnya ya. Gitu. Semakin banyak
soal-soal tahun sebelumnya yang kita dapat semakin baik begitu. Nah, ini aku punya soal yang tahun 2018. Karena dulu aku itu tutornya keangkatan 2018 ya. Jadi sangat kuno sekali. Nah, setelah itu aku sudah gak dapat lagi. Kenapa? Karena sudah ganti kurikulum ya, sudah ganti kurikulum, eh, sehingga fisika dasar 2 itu hanya jurusan-jurusan tertentu yang dapat ya. Nah, oke, ntar aku tuliskan yang rapi dulu. Hukum kolom ya. Nah, gitu. Oke, seperti itu ya. Ini jawabannya yang B. Nah, oke, kita bahaskan, eh, kita mungkin bahaskan satu soal lagi ya. Ini yang soal yang menurutku lumayan, yaitu soal nomor 2. Ini soal yang tingkatannya C3, C4 ya. Sudah C6 bahkan ini. Ini nomor 2. Ini dulu aku dapat dari himpunan mahasiswa kimia ya. Jadi ini masih ada stempelnya di sini. Oke. Oke, kalau kalian punya soal yang sebelum-sebelumnya ya it's okay, kita bisa bahas. Oke ya, ini soal nomor 2 ya. Masih di hukum Coulomb ya. Sekarang kalian lihat di sini ada 2 buah bola A dan B, masing-masing 10 Coulomb dan 5 Coulomb yang digantung masing-masing ini. Nah, oke, tak gambarkan singkat sajalah. Ini tali, ini bagian atasnya ya. Ini bukan tali itu. Nah, ini ada muatan 1, ini kan Q1 ya. Ini Q1, ada muatan 2, Q2. Gitu kan? Nah, masing-masing 10 Coulomb dan 5 Coulomb, gitu kan? Nah, ini theta 1 ya. Jadi ini dibagi 2 ya. Satunya theta 1, satunya theta 2. Nah, begitu. Terus ini ada sudut siku-siku, ya kan? Berarti ini gini kan? Berarti ini membentuk segitiga ya, segitiga gini. Nah, ini kan? Nah, gini ya. Nah, satunya gini. Nah, gini kan ya? Nah, yang Q1 adalah 10 Coulomb. Yang Q2 adalah 5 Coulomb. Pertanyaannya, pernyataannya mana yang benar di sini? Ya, ini kan pertanyaannya berupa pernyataan. Hubungan antara theta 1 dan theta 2 hubungannya apa? Kira-kira begitu kan? Nah, ini soal yang membuat berpikir ini. Ya. Nah, pertama kalian harus tahu ya, masing-masing ini kan Q1 dan Q2 masing-masing muatannya positif. Artinya antara Q1 dan Q2 ini pasti saling tolak menolak. Ya kan ya? Tolak menolak. Ya, artinya kalian harus bisa gambarkan di sini. Nah, ini kan ke sana ya. Berarti kan tolak menolak. Satunya ke sini. F kita anggap aja gaya pada muatan 1 akibat kehadiran muatan 2. F1 2 ke kiri ya. Nah, Q2 ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena tolak menolak. Kita labelin di sini F pada muatan 2 akibat kehadiran muatan 1. F2 1. Nah, apalagi gaya-gaya yang bekerja di sini? Nah, tentu saja di sini karena digantung menggunakan tali, pasti ada tegangan tali. Ini kan? Ini sebut saja ini T1 ya. Ini sebut saja ini T2, gitu kan? Nah, kalian harus tahu bahwa tegangan tali adalah gaya dan gaya merupakan vektor. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, ini kalian ambil garis lurus ke sini, ya sini, ini garis lurus ke sini, ya kan? Nah, artinya nanti T1 ini bisa diproyeksikan ke sini, ya. Sebut saja ini menjadi T1X, ya. Yang ke sini ini juga sama, ini ke atas, ini ke kiri. Ini sebut saja T2X. Nah, bagaimana cara proyeksinya? Ya, kalian ambil segitiganya di sini, ya. Kalian ambil segitiga untuk yang untuk yang segitiga yang ini, ya, segitiga yang ini kalian ambil gini ya. Nah, kan boleh-boleh aja. Nah, gini kan? Berarti ini kan theta 1 ya. Theta 1 ini adalah T1, ya kan? Kalian butuh nilai T1X. Nah, ini apa T1X itu? Gitu kan? Nah, berarti ini kalau kalian lihat di sini kan ada sisi depan ya, T1X dan sisi miring. Ya. Depan miring. Berarti identik dengan apa? Sin kan? Berarti kan kalian punya sin theta 1 sama dengan T1 per T1X. Berarti kan di sini kebalik. Depannya kan T1X ya. Nah, ini depannya adalah T1X ya.
dibagi dengan T1. Berarti T1X adalah, ya, ini segitiga yang ini ya. Kalian kan jangan bingung nih. Nah, segitiga yang ini ya. Nah, ini tak tulis ke sini. Nah, gini ya. Nah, berarti T1X adalah T1 sin theta 1. Nah, dengan cara yang sama nanti kalian cari juga untuk yang segitiga yang ini. Nah, segitiga yang ini. Nah, ini, gini. Nah, gini kan? Ini ya. Ini berarti theta 2 ya di sini ya. Nah, T2 yang di sini. Nah, yang kalian butuhkan adalah T2X di sini. Nah, sama. Ini ada sisi depan, ada sisi miring. Berarti pakai sin kan? Sin theta 2 dengan sama dengan depan dibagi miring. Berarti kalian punya T2 adalah ya T2X ya. Sorry. Nah, T2X adalah T2 sin theta 2. Apakah berhenti sampai di sini? Tidak. Ya, kalian harus uraikan lagi, apalagi gaya-gaya yang bekerja kira-kira. Nah, selain daripada ini juga ada gaya gravitasi, ya kan? Ini punya gaya gravitasi di sini. Nah, ini kan, ini katakanlah di sini sebentar, itu aja ya. Ini M1 kali G ya. Nah, M1 kali G, ini M2 kali G. Tapi sebenarnya gaya gravitasi gak usah, gak apa-apa ya harusnya ya. Ini M2 kali G ya. Nah, ya udah, sekarang gini ya. Kita ambil gaya yang pertama di sini ya. Ini kan ini kita ambil pada arah X ya. Arah X ya. Nah, arah X itu kan yang ini. Ini kan yang ke kanan dan yang kiri. Nah, kita tuliskan gini ya. Berarti kan yang arah X kan ada gaya yang ke sana. Tadi kan T1X ada yang ke kiri kan. Kok gak lurus. Ini ke kiri adalah apa tadi? F12 ya. Berarti agar ini setimbang, berarti kan sigma Fx harus sama dengan 0 ya kan. Berarti kan T1X dikurangi F12 harus sama dengan 0 ya. Berarti di sini gitu kan. Nah, T1X di sini kan. Bentar, ini ini ya. Seperti ini ya. Nah, oke. Ini berarti kan T1X. Nah, sama dengan F12. Nah, F12 itu apa? Gaya Coulomb antara muatan 1, Q1 dan muatan 2. Rumusnya apa? Ya, rumusnya tadi itu. Ya, K Q1 Q2 per R kuadrat. Ya. Nah, apakah cuma ini saja yang kita mainkan? Tidak, ada juga yang ini. Mana tadi? Ini T2X ke kiri dan F21 ke kanan. Ya, yang gaya yang satunya ya. Apa tadi? F21 ini ke kiri ya. Ini ke kiri. T2X ya. Sehingga kalian punya di sini ya sama juga sigma Fx sama dengan 0. Nah, di sini F21 ke kanan ya. Ke kanan dikurangi ke kiri. Kurangi T2X itu sama dengan 0. Maka kalian punya di sini T2X sama dengan F21. Rumusnya apa? Sama juga. K Q1 Q2 per R kuadrat. Artinya kalian dapat hubungan di sini. Ini kan sama kan? Ini sama ini sama. Nah, sehingga dari sini kalian dapatkan bahwa T1X ini pasti sama dengan sini. Kenapa? Karena hasilnya sama-sama ini kan. Nah, sehingga kalian dapatkan di sini T1X itu sama dengan T2X ya. Nah, apa T1X, apa T2X ya? T1X tadi itu ya, T1 sin theta 1 sin theta 1, T2X T2 sin theta 2. Nah, persoalannya di sini yang kita tanyakan apa itu T1, apa itu T2 ya. Baru kita bisa simpulkan hubungan sudutnya itu apa, gitu kan. Nah, ya sudah, kalian bisa ambil pada arah Y. Ini kan, kalian ambil pada arah Y. Nah, arah Y yaitu ini. Ya kan, ini kan apa tadi? Ini kan T1 ya. Ini ke arah Y belum tak proyeksikan. Berarti kalau ke arah Y itu kan yang ini ya. Ini bentar. Ini T1 tuh miliknya ini. Nah, ini panah yang ke sana itu. Nah, yang kita belum tuliskan adalah ini. Yaitu kalau proyeksi ke arah X T1X, proyeksi ke arah Y T1Y. Nah,
sekarang yang ini T2 ini kan milik ini ya, ini biar gak rancu ini. Ini T2 milik ini, milik ini talinya ini. Maka yang sini berarti kan T2Y ya. Nah, ke atas ini. Nah, berarti artinya nanti kalian perlu cari, ya kan? Kalian perlu cari ini. Ini kan T1Y ya. Yang sini sisi ini kan sisi garis ini kan sama dengan segitiga ini. Ya kan? Segitiga yang ini panjang sisi yang sini kan sama dengan ini. Sama kan? Yang ini juga sama juga berarti kan T2Y. Ya, berarti kalau di sini ya kalian gunakan cos berarti ya. Berarti kan T1Y di situ kan sama dengan T1 cos theta 1. Ya, yang ini T2Y itu sama dengan T2 cos theta 2. Itu ya. Masukkan ini semua. Ya kan? Masukkan ke mana? Ya, masukkan ke sini. Ini kan arahnya ke atas, ini kan ke atas juga. Nah, tuliskan dulu tadi. Tadi kan pada arah Y kan gini ya. Ada yang ke atas T1Y, ada yang ke bawah apa M1G gitu kan. Nah, berarti apa? Ini sigma FY sama dengan 0. Yang ke atas apa? T1Y dikurangi M1G ya sama dengan 0. Artinya di sini T1Y itu kan sama dengan apa tadi? T1 cos theta 1 ya sama dengan M1G. Maka T1 sama dengan M1G per cos theta 1. Nah, dengan cara yang sama juga ya, yang bagian sini. Gaya yang pada bagian sini T2Y sama M2G, ya kan? Nah, ya kan? Apa itu? Nah, ini T2Y, ini yang ini M2G. Maka kalian punya di sini sigma FY sama dengan 0, maka ke atas kurangi ke bawah kan, T2Y min M2G sama dengan 0. T2Y tadi kan apa? T2 cos theta 2 sama dengan M2G. Maka T2 sama dengan M2G cos theta 2 ya. Masukkan ke sini. Ya kan? Masukkan ke sini. Nah, sehingga ya kan? Kita punya tadi kan T1 sin theta 1 sama dengan T2 sin theta 2. Nah, T1-nya apa? Yaitu M1G sin theta 1. Ini kan per cos theta 1 kan? Per cos theta 1. T2-nya M2G ini kan sin theta 2 per cos theta 2. Nah, sekarang G-nya kan sama, bisa kalian coret kan? Nah, sekarang yang namanya massa muatan ya, massa muatan sekalipun dia jumlah muatannya berbeda, massanya tetap sama ya. Di mana M1 ya, itu sama, massa elektron itu sama, M2 sama dengan M. Nah, massa elektron itu tetap yaitu 9,11 kali 10 pangkat min 31 kilogram. Artinya kalian bisa coret ini kalau sama kan ini, sehingga kalian punya di sini ya apa? Tangen theta 1 sama dengan tangen theta 2 ya. Maka jelas karena di sini tangen theta 1 sama dengan tangen theta 2, maka hubungannya theta 1 harus sama dengan theta 2 gitu ya. Nah, jawabannya adakah jawabannya? Theta 1 sama dengan theta 2, jawabannya yang A. Nah, gitu ya. Ini termasuk soal yang tipe yang C6 lah ya, it's okay. Ini kalian bisa bahas juga. Oke, sampai sini aku stop sebentar dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh banget. Kalau barangkali aku kecepatan gitu. Oke, silakan kalau ada yang mau tanyakan dari dua soal ini sebelum kita bahas kisi-kisi yang lain ya. Oke, sebentar. Pahami dulu.
Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan ke apa kisi-kisi yang lain ya. Cuma sayangnya ini nggak semua kisi-kisi soalnya cocok ya. Di sini kan tadi kan kita sudah bahas hukum kolom ya. Hukum kolom itu seperti itulah. Nah, kita bahas kisi-kisi yang simple ini ya, yang muatan listrik ya. Yang muatan listrik atau yang garis-garis medan listrik itu boleh juga. Nah, cuma aku nggak tahu konteksnya apa ini di sini. Ya, cuma kita bisa kita kasih materinya aja ya. Aku nggak punya soalnya di situ, gitu ya. Sebentar, yang soalnya aku ada ya. Sebentar, ini tentang kisi-kisi berikutnya adalah, loh kok merah? Tentang muatan listrik ya, tentang muatan listrik. Nah, muatan listrik ya, muatan listrik. Nah, ini ya tentang muatan listrik. Nah, tingkatan soalnya adalah tadi apa tadi? Muatan listrik itu C1 C2 mudah ya. Nah, C1 C2 mudah. Nah, cuma tak kasih clue ya, kalau muatan listrik itu sederhana ya. Muatan listrik itu ya kalian cuma pakai satu rumus ya, yaitu Q sama dengan N dikalikan ya minus E. Ya, kalau elektron minus E, kalau proton plus E ya. Dimana ini artinya apa di sini? Karena di sini ada variabel N, artinya muatannya terkuantisasi. Dia hanya boleh nilai tertentu, misalkan N-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, N ini jumlah elektron ya. Nah, kalau minus E itu adalah muatannya ya, sebesar minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Nah, karena aku nggak punya soalnya ya, soal UTS tahun lalunya maksudnya. Nah, aku ambil dari soal buku referensi yang dipakai di fisika dasar 2, yaitu dari buku Tipler ya. Aku ambil dari buku Tipler. Nah, oke gitu aja biar lebih enak. Nah, ini ya. Nih, aku ambilkan soal yang ini. Nah, ini ya. Bentar. Mana tadi? Ini ya. Ya, sebenarnya ya kalau kalian ini ya, jumlah elektronnya harus bulat ya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu ya, harus bulat ya. Nah, nanti tak kasih teka-teki tentang ini. Dia harus bulat gitu. Nah, gitu. Karena ini soalnya mudah ya. Kalau mudah itu ya pasti di situ-situ aja. Nah, gitu kan. Nah, ini contoh soal dari buku Tipler ya. Ini misalkan ada a copper ya, tembaga dengan Z-nya 29. Kalau Z itu Z itu apa? Z itu kan 29 ya. Z di sini 29. Kalau di kimia Z itu artinya 29 itu artinya adalah ada 29 elektron ya tiap satuan atom ya. Nah, ini tembaganya punya massa 3 gram ya, massanya 3 gram. Nah, what is the total charge of all the electron in the penny? Ya, berapa total muatannya? Berarti kan Q-nya ya. Nah, sehingga kalian butuh ini Q sama dengan apa itu? N dikalikan minus E ya. Pertanyaannya E kan sudah given ya. Ini sifatnya given, sifatnya hafalan ya. Dan tidak bakal ini jarang banget dosen beritahu ini di soal. Nah, pertanyaannya berapa N-nya? Berapa jumlah elektron di dalam itu ya? Nah, ya. N itu gimana cara nyarinya? Ya, massa ya, massa. Nah, massa dikali dalam satuan gram ya. Terus dikalikan apa? Dikalikan Na. Na itu apa? Tetapan Avogadro ya. Ya, yang itu apa namanya? Besarnya berapa ya? Satuannya itu apa? Atom per mol ya. Mol dibagi dengan tak bagi ya. Ini dibagi ya, dibagi dengan
dibagi dengan MR, ya. MR itu kalau di kimia itu massa molekul relatif. Oh, sorry, kalau molekul berarti nggak boleh M ya, harus AR ya. Massa atom relatif, yaitu AR. Kalau AR itu satuannya kalau nggak salah gram per mol, ya, gitu. Nah, ya udah, kalian masukkan semuanya. Masanya berapa? 3 gram, ya. Dikalikan Na. Na itu tetapan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini tetapan di kimia itu ada atom per mol, ya. Terus dibagi, ya, dibagi dengan AR. Nah, masalah pertanyaannya AR-nya Z itu berapa? AR-nya Z itu, ya, AR Z itu kalau nggak salah, kalau kalian cek di tabel periodik unsur ya, 63,5. Ya, 63,5. Nah, berarti kalian punya di sini 63,5 gram per mol, ya. Nah, ini sederhanakan sekarang. Satuan gram bisa kalian coret. Satuan mol di bawah bisa kalian coret. Sehingga kita dapat ini kan sekarang kan. Nanti kalian hitung ini sama jumlahnya 8, bukan 8. Bentar. Ini sama dengan ini jumlah atom ya. Ini jumlah atom ya. Na ya, tak kasih. Bukan jumlah elektron ini. Karena satuannya atom. Kalian harus ingat dilihat dulu ini ada berapa atom gitu. Itu besarnya kalau hitunganku itu 2,84 kali 10 pangkat 22 ya. Atom. Nah. Oke. Nah, sekarang cari N-nya. Ya, N-nya jumlah elektronnya. Nah, jumlah elektronnya itu ini. Z dikalikan Na, ya. Z-nya itu apa tadi? Z-nya itu kan ini 29 elektron per atom. Nah, nanti satuannya ini, ya satuannya N itu harus satuannya elektron, ya ada berapa banyak elektron gitu. Nah, gitu kan. Z-nya itu kan tadi kan 29, yaitu 29 elektron, ya, tiap satuan atom. Nah, Na-nya berapa? Jumlah atomnya berapa? Yaitu 2,84 kalikan 10 pangkat 22 atom. Nah, kalau kalian lihat di sini, satuan atom di bawah di sini sama atom di sini kan bisa coret. Nah, alhasil satuannya kalian adalah satuannya hanya menyisakan satuan elektron. Jadi, kalau kalian kalikan di sini, kalian akan dapatkan sebesar 8,24 dikalikan 10 pangkat 23 elektron. Jadi jumlah elektronnya ada 10 pangkat 23, ya kan, banyak banget. Nah, sehingga nilai Q-nya, nah, ini jumlah elektron ya. Ini jumlah elektron. Nah, yang ini jumlah atom ya. Harus tahu dulu jumlah atom dan jumlah elektron. Kan logikanya seperti itu. Nah, maka muatannya ya apa tadi? N dikalikan minus E. N-nya adalah 8,24 kali 10 pangkat 23 elektron. Ya. Terus satuannya E itu apa? Satuannya E itu kan kulom ya. Nanti artinya 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kulom tiap elektron. Ya kan? Nah, satuan elektron di sini bisa kalian coret sehingga satuan muatan itu kan kulom. Maka 8,24 kali 1,6 itu sama dengan minus 1,32 kali 10 pangkat 5 kulom. Ya, minus untuk mengindikasikan bahwa dia elektron. Itu ya, itu kisi-kisi tentang muatan listrik. Jadi tak carikan soal di Tipler karena dosen tuh biasanya soalnya nggak jauh-jauh dari Tipler, jadi menyerempet dikit lah gitu ya. Ya loh, mungkin dari kalian ada pertanyaan begini, loh mas tadi kan N itu kan bulat ya, 1, 2, 3. Nah pertanyaannya ini kok nggak bulat ya. Ini bulat ini, kalau kalian nggak percaya nih, 8,24 kali 10 pangkat 23 itu bulat. Berarti kan 10 pangkat 23 itu berapa? Triliun ya. Ribu triliun ya. Ini bulat ini. Nah, ini bulat. Nah, kalau komanya dikenakan 10 pangkat 23 kan hilang. Ya, komanya. Ya kan? Berarti kan kalian akan punya di sini 8240000 dan seterusnya. Ini bulat ini. Nah, begitu. Ya. Jadi nanti ya, biasanya soalnya tuh kemungkinan kedua tuh begini. Jadi misalkan ya, contoh soal yang kedua ya, contoh 2 misalkan ya. Nah, ini ada
ada misalkan ada 4 muatan gitu ya. Satunya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Ini Q1, sebut saja Q1. Terus yang kedua adalah 5,0 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Ini sebut saja Q2. Yang ketiga itu ada misalkan 4,8. Gini kan? Ini adalah Q3. Terus misalkan aja berapa misalkan? 6,2 ya kali 10 pangkat min 19 coulomb Q4. Pertanyaannya, ya jadi pertanyaannya adalah yang questionnya. Pertanyaannya manakah ya? Ini pertanyaan, ini kan karena soal simple kan, C1 itu kan. Dan ini tak kasih soal simple. Manakah muatan di bawah ya, muatan di bawah yang tepat. Nah, kalau kalian ditanyain seperti ini, jangan sampai gak bisa karena ini soal simple C1. Ya kan? Nah, caranya gimana cara ngecek muatan itu tepat? Caranya dari n-nya. Ya kan? Dari n-nya. Nah, berarti kalau yang ini n-nya, ya kan? N-nya itu kan sama dengan Q per minus E ya. Ini harus minus ya. Nah, gitu kan? Berarti Q-nya berapa nih? 3,2 kali 10 pangkat min 19 coulomb dibagi ini minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Kalau kalian bagi di sini, ya, sama dengan berapa? 2. Nah, 2 ini bulat. Nah, kalau bulat berarti muatannya tepat. Karena muatan itu nggak mungkin bentuknya pecahan, nggak bisa diterima. Nah, ini juga bulat ini, 8, ini meskipun ada koma, kalau kalian kalikan di sini, ini jadinya 824 berapa? Entah itu triliun atau miliar itu bulat, gitu kan? Nah, yang kedua ini kelihatan di sini, ya kan? Ini n-nya, ya itu 5 dibagi berapa? 1,6. Ini, ya ini n Q per minus E. Ya kalau coba ini hasilnya 5 dibagi 1,6 itu 3,125. Ini artinya kan ada 1 per berapa ini? 1 per 8 ya. Nah 31 per 8 dan ini nggak bisa diterima karena pecahan, ya kan? Nah yang berikutnya ini n Q per minus E. 4,8 dibagi 1,6 berarti kan ini sama dengan 3. Nah ini bulat, berarti ini bisa diterima, berarti ini tepat. Nah yang terakhir itu 6,2 dibagi 1,6. Nah ini kan, ini n sama dengan Q per minus E, ya. Ini hasilnya sama dengan 9,92. Nah ini nggak bulat, ya, berarti ini nggak tepat. Harusnya 10 atau 9 dan jangan dibulatkan, nggak bisa. Koma di belakang itu sangat berarti dalam fisis gitu. Ya, ini jadinya ini yang tepat adalah 1 dan 3. Begitu. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum aku bahas kisi-kisi tentang ini ya. Garis medan listrik ya. Garis medan listrik ya. Nah, silakan kalau ada yang mau didiskusikan dulu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, tak lanjutkan ya. Ini tentang ya, at least kalau misalkan kita nggak punya soalnya, soal ujian tahun lalunya minimal kita punya soal yang menjurus ke sana. Dan kalaupun kita tidak punya soalnya, minimal kita ngerti konsepnya, begitu. Nah, misalkan garis-garis medan listrik. Nah, ini aku yakin soalnya adalah soal-soal yang ngetes kita. Nah, ini biasanya pertanyaannya gini, ya, manakah, ya, biasanya gitu, manakah garis-garis, ya, medan listrik yang benar, gitu, yang benar, ya, gitu. Nah, kalau kalian mau belajar garis-garis medan listrik, kalian harus tahu sifat muatan listrik dulu. Nah, kalau sifat muatan listrik itu, misalkan muatan positif itu, garis-garis medan listriknya adalah keluar. Ya, ini garis-garis medan listriknya keluar. Nah, ini, ya, gitu kan? Kalau muatan negatif,
itu garis-garis medan listriknya adalah masuk, ya. Itu kan. Ini kisi-kisi yang berikutnya ya. Nah, kalau kalian belajar garis-garis medan listrik, minimal kalian tahu sifat-sifatnya, ya, sifat-sifat. Nah, sifat-sifat garis-garis medan listrik itu ada 6 sifat yang harus kalian tahu, ya. Tak ingat-ingat dulu. Yang pertama, ya, yang namanya medan listrik E itu, ya, E bermula, ya, E itu bermula dari, ya, muatan positif, ya, berawal, ya, atau dari jarak tak hingga juga bisa, muatan positif juga bisa, dan, ya, dan berujung, ya, pada muatan negatif, ya. Artinya kalau misalkan kalian punya dua muatan positif dan negatif yang berdekatan begini, nah maka garis-garis medan listrik yang kedua ini kita gabungkan. Berarti ini kan plus keluar minus menuju ke dia, berarti kita gabungkan plus keluar minus menuju ke dia, ke negatif. Nah, maka garis-garis yang ini juga, yang ini sudah, yang ini juga, yang bawah ini juga, berarti ini ke sini. Nah, itu. Berarti ini ke sini. Nah, gini kan? Dan seterusnya ya. Ini juga ke sini. Nah, yang ini juga, yang atas, yang bawah juga. Nah, dan seterusnya. Itu ya, itu aturan yang pertama. Nah, jadi misalkan kalian gak ada soalnya, tetap kalian tahu aturannya. Sifat yang kedua itu apa ya? Nah, garis medan listrik tadi, ya, garis-garis medan listrik tadi itu sifatnya, ya, sifatnya seragam, ya, seragam, uniform, ya, uniform. Nah, maksudnya gimana? Kalau artinya kalau misalkan kalian punya berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, ada 8 garis ya. 7 ya. Artinya kalau kalian punya 7 garis medan listrik, maka yang diterima di muatan negatif itu juga 7. Ya. Seperti itu. Nah, seragam gitu. Ya. Dan semakin besar jumlah muatannya, maka semakin banyak jumlah garis-garisnya gitu. Seragam. Ya, seragam itu maksudnya gini, itu tadi definisi yang pertama ya. Yang kedua, seragam itu artinya ini yang keluar tuh besarnya sama ya. Ini semua besarnya sama gitu, kekuatannya sama. Jadi kalau misalkan medan listrik di sini sebesar 1 Newton per kolom, maka ini juga sama semua, seragam semua. Jadi tidak mungkin garis medan listrik di sini lebih kuat dari sini dan yang lain-lain, begitu ya. Terus yang ketiga itu ya, jumlah garis medan listrik, ya, itu sifatnya proporsional, ya, proporsional dengan jumlah muatannya, ya. Artinya kalau misalkan kalian punya, misalkan Q1-nya 1 kulom, nah berarti kalian punya, katakanlah begini, 1 2 3 4, ya. Artinya kalau kalian punya muatan itu 2 kulom, maka ini bukan 4 lagi tapi 8, ya. 1 2 3 4 5 6 7 8, ya. Kalau kalian punya 3 kulom, berarti 4 kali 3, 12, ya. Sebanding dengan besar muatan, gitu ya. Nah, terus ada aturan yang keempat. Nah, ya. Apa ini? Rapat, ya, rapat muatan garis, ya, rapat muatan garis. Nah, itu, ya. Atau maksudnya rapat muatan garis itu artinya jumlah garis, ya, jumlah garis tiap satuan luas, ya, itu sebanding juga, ya, sebanding, ini artinya sebanding, ya, sebanding dengan medan listriknya, gitu ya. Nah, jadi gini, ya, misalkan ini kalian lihat di sini, ini kan, nah gini kan, nah ini tadi jumlah muatan garis tiap satuan luas, ya, kalian perhatikan di situ, itu artinya rapat. Nah, sekarang aku ambil luasannya tuh di sini, ini kan, nah gini,
Ini sebut saja katakanlah A1 ya. Nah, A1 katakanlah sebesar A ya. Lalu aku ambil lagi ya. Dan ini jumlah garisnya berapa nih? Jumlah garisnya ada 8 ya. Sorry, tadi aku nyebut 7 itu salah ya. Jumlah garisnya di sini itu ada 8. Ini kan 1 2 3 4 5 6 7 8 ya kan? Terus kalau aku ambil ini area A1 ya. Nah, sekarang kalau aku ambil di sini. Nah, ambil di sini ya. Ambil di sini katakanlah ini. Nah, ini garis biru di sini itu punya area katakanlah A2. Katakanlah luasannya 2 kalinya, tapi kan tidak mengubah tidak mengubah jumlah garisnya. Berapa? Jumlah garisnya 8 juga kan? Nah, artinya di sini ya, rapat muatan garisnya itu sama dengan N1 per A1 kan? Ini N1-nya 8 ya. Ini 8 A ya, katakanlah ini 8 per A. Yang satunya row 2 ya, sorry, ini row 2 ya. Row 2 itu apa? N2 per A2. Berarti kan 8 per 2A ya. Nah, ini kan artinya di sini kan ini kan 8 ya. Ini yang di sini adalah 8 per A. Yang ini kan 8 per 2A ya. Ini kan 8 per A ya, katakanlah di sini ini 8 ini kan 4 ya. Ini 8 ini 4. Berarti hubungannya apa itu? Ya. Berarti kan hubungannya row 2 ini 8 ini 4. Ya, berarti kan di sini row 2 itu sama dengan setengah kalinya row 1 kan? Kan gitu. Ini 8 per A, ini 8 per 2A. Artinya ini row 2 kan setengah kalinya row 1. Nah, ini row itu sebanding dengan medan listrik ya. Artinya medan listrik di 2 itu juga setengahnya E1 ya. Dan logikanya semakin kita ambil semakin luasannya semakin besar, maka medan listriknya semakin kecil ya. Begitu. Nah, dan seterusnya. Semakin dia menuju ke dekat dengan muatan positif atau di sini tengah sini, maka medan listriknya semakin besar. Semakin jauh dia, maka semakin kecil densitasnya, maka semakin kecil pula medan listriknya. Itu maksudnya. Bentar, 2 sifat lagi sini. Bentar, ini ya. Ini tak bahas, tak kuliti detail ini. Yang kelima. Ini ya. Garis-garis medan listrik. Ya, medan listrik tidak boleh berpotongan ya. Tidak boleh berpotongan. Oke, gitu. Ya. Nah, oke. Ya. Berarti nggak boleh ada konfigurasi seperti ini. Ini katakanlah gini ya. Ini plus, ini minus ya. Nah, ini katakanlah gini. Nah, ini gini ya. Oh, sorry. Kalau berpotongan berarti kan nggak impossible kita mengilustrasikan dia pakai plus minus. Nah, berarti gini ya. Nah, C. Berarti kita ambil yang tadi kan kita sudah bahas plus minus ya. Plus minus artinya kalau garisnya medan listriknya gini, artinya dia saling tarik menarik karena garis medan listriknya saling menuju ke satu arah. Nah, sekarang gimana kalau misalkan plus dengan plus ya? Artinya gini. Maka di sini kan nggak mungkin di sini. Ini medan listriknya kan ini kan keluar ya. Ini keluar berarti ke sini. Nah, gini kan. Dan ini karena kena ke sini berarti dia nggak mungkin bersentuhan. Ya, nggak mungkin bersentuhan. Maka yang sini juga sama. Nah, gini. Ini kan? Gini kan? Nah, dan seterusnya ya. Nah, kalau dia didekatkan jadi gini. Ya. Nah, kalau dia dekatkan jadi gini. Gitu. Nah, gini kan? Ini yang betul. Nah, mustahil ini gini, nah, mustahil dia seperti ini. Ya, misalkan ini gini lah. Nah, gini. Nah, ini ya. Nah, gini kan? Nah, mustahil dia seperti ini. Nah, ini gini, misalkan ini gini, berpotongan, salah ini. Ya. Nah, ini gini, ini gini. Ini konfigurasi yang salah. Ya, ini yang benar, ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan manakah garis-garis medan listrik yang benar, kalian harus bisa jawab gitu ya. Menggunakan sifat-sifat yang ada ini. Nah, sifat yang keenam itu aku lupa ya.
Kalian cari sendiri. Aku lupa itu sifat itu. Oke, seperti itu ya. Nah, jelas kan? Oke, jadi kita sudah dapat 4 kisi-kisi di sini. Ya, sampai sini tak stop dulu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Sebelum aku lanjutkan kisi-kisi yang lain. Boleh, tanya yang sebelumnya juga boleh. Oke, ini ada 23 orang ya. Nah, oke, silakan tanyakan yang kalian suka, tanya apa sembarang. Ya, mumpung belum ujian kan, masih tanggal 30 ya. Ini udah banyak banget nih. Nah, nanti ini rekamannya tak bagi ya, tenang aja. Nanti kalian bisa ulang lagi gitu. Oke, ya. Itu kisi-kisi yang oh, silakan. Tadi yang nomor 4 itu gimana ya? Jumlah garis tiap satuan ruas mendekati medan listrik maksudnya kayak makin jauh Heeh, dari pusatnya itu berarti semakin medannya makin kecil atau semakin kecil. Ya, betul, semakin kecil. Heeh. Ini tanda ini maksudnya ntar, ini ya. Si. Ini tanda ini artinya proporsional ya. Ini proporsional. Nah, proporsional to, nah, sebanding dengan gitu. Ya, gitu. Ya, terus betul. kalau jumlah garisnya itu maksudnya gimana? Jumlah garisnya ya jumlah garis tiap luasan ini, misalkan ini yang warna merah kamu lihat di sini. Ini kan yang warna merah ada berapa ini? Satu, dua, ya kamu fokus ke sini. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Delapan kan? Ada 8 garis. Ya. Yang biru juga sama. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Jadi garis yang bersinggungan gitu. Pasti sama jumlahnya. Tapi yang membedakan hanya luasannya. Nah, ini kan yang biru kan lebih gede lingkarannya dibandingkan yang merah. Makanya luasannya berbeda. Anggap saja ini A2-nya dua kalinya yang satu gitu ya. Oh oke oke mas. Iya, oke. Coba kalian cari soal yang berkaitan dengan garis-garis ini. Ini soal mudah, jadi rugi kalau kalian salah ini. Gitu. Oke, nah sayangnya aku nggak punya soalnya. Oke. Nah, fisika dasar tuh gitu ya. Soalnya nggak bakal jauh-jauh dari Tipler. Nah, aku ambil lagi soal dari Tipler ini ya. Ini topik tentang garis-garis medan listrik. Nah, kok garis-garis lagi sih? Gerak, ya gerak muatan listrik. Tulisanku ngawur. Bentar. Gerak muatan dalam medan listrik. Ya. Gerak muatan dalam medan listrik. Nah, gitu. Tuh ya. Seret. Nah. Oke, ntar aku kopaskan dulu soalnya. Nah, kalau kalian belajar PPT itu juga boleh ya, Mas. Pastikan dari PPT itu kuasai dulu ya. Nah, itu. Ini ya, aku ambil dari soalnya buku Tipler. Soalnya andalane dosen fisika itu ngono. Nah, ini. Atau dari PPT itu, nggak jauh. Ini soalnya kan Pilgan sih. Jadi Pilgan itu krusial ya sifatnya ya. Maksudnya nggak peduli cara kalian gimana, kalau misalkan kalian salah salah centang, salah jawaban ya salah nol gitu ya, eman banget. Nah ini, nah gitu ya, soalnya jelas berbahasa Inggris karena buku fisika itu pasti berbahasa Inggris ya, yang bagus itu. Nah ini solve, mungkin maksudnya solve ini bisa diselesaikan mungkin ya. Nah, an electron has an initial velocity of 2 kali 10 pangkat 6 meter per second. Jadi ada kecepatan awal ya, V0 2 kali 10 pangkat 6 meter per second. In the x direction, artinya arahnya ke sumbu x ya. Berarti kalian harus tuliskan vektornya. Ini vektor ke arah sumbu x topi gitu ya. Nah, it enters a uniform electric field E sama dengan vektor E
sama dengan 400 Newton per Coulomb Joule ya. Kok Joule, astagfirullah. Bukan Joule, ini ke arah Y ya. Berarti kalau ini pakai J, ini harus pakai I ya. Karena kok apa namanya aturannya gitu. Kalau J I J K, kalau X Y Z. Nah, jadi ceritanya gini ya. Ini ada daerah bermedan listrik ya. Daerah medan listrik, seret. Gini ya. Nah, intuisi kalian mainkan ya. Ini J artinya kan ke sana. Jadi kan X ke kanan, Y ke atas, Z tuh ke arah menuju kalian. Nah, ini medan listriknya ke atas, ke sana. Nah, gitu ya. Nah, ini E-nya, gitu kan? Nah, E-nya ke atas. Nah, karena dia ke atas, yang namanya kalian lihat di sini. Yang namanya garis-garis medan listrik itu selalu dari plus menuju negatif, ya kan? Makanya di plat yang bawah ini pasti positif semua, ya kan? Yang plat yang di atas ini negatif semua, ya kan? Plus menuju negatif, ya kan? Nah, sekarang ada apa ini? Hati-hati, di sini elektron ya, elektron. Ini elektron ditembakkan ini ke arah X, gini kan? Nah, sekarang bayangkan dulu gerakannya kira-kira bagaimana? Itu pertanyaannya dulu. Ya, sebelum kita bahas gini. Nah, kita harus bayangkan ilustrasi geraknya. Yang namanya elektron itu selalu gerakannya berlawanan dengan arah medan listrik, ya. Nah, sekarang bayangkan, berarti karena dia berlawanan, ketika elektron ini masuk ke sini, dia akan cenderung bergerak ke sini, ya kan? Karena berlawanan. Ketika elektronnya sudah gerak ke sini, akibat medan listrik yang ke atas, dia kan ke bawah. Terus, nah gini. Ini akibat medan listrik ke sini ke arah ke bawah, karena gerakannya berlawanan, seret gini. Ya kan? Gerakannya kan gini, ya. Nah, kalian bayangkan ya. Bayangkan ini ada manusia, ya. Oh, aduh susah banget ilustrasinya yang apa ya, yang capable itu. Nggak make sense. Bentar. Gini ya. Nah, ini bayangkan gini ya. Ada orang. Nah, gini kan? Ada orang berusaha melewati suatu daerah. Anginnya kenceng banget ke sini. Nah, ke sini. Nah, ini kan? Maka kalau orang ini maksa lewat sini, pasti orangnya akan ke bawah angin, gini kan? Nah, gitu. Itu ilustrasinya ya. Bedanya anginnya ini ke sini. Kalau ini kan elektronnya kan berlawanan dengan arah medan listriknya. Nah, kalau misalkan proton gimana? Kalau misalkan proton, nah ini sebagai insight aja ya, insight. Nah, kalau misalkan proton atau elektron, proton ya, kalau muatan positif ya. Nah, kalau muatan positif, kalau dia melewati daerah medan listrik, ya. Ntar ini plus, ini jika proton ya, bukan berarti soalnya proton. Maka dia gerakannya kan searah dengan medan listriknya. Berarti ketika dia di sini, dia kan ya ketika dia bergerak ke sini, maka elektronnya nanti ketika masuk sini akan ke bawah ke sini. Nah, seret ke bawah ke sini. Gitu kan? Gitu. Bayangkan ada orang di sini. Ya. Ini anginnya kencang banget ke sana. Ya, kalau kalian maksa ini ke sana, maka kalian akan oleng ke sini. Itu pasti gitu. Ya. Gitu. Bayangannya harus clear dulu sebelum menjawab soal yang abstrak ini. Nah, pertanyaannya di sini, find the acceleration of electron. Percepatannya kan? Nah, percepatannya berapa? Kan begitu. Nah, yang pertama pertanyaannya adalah percepatan. Nah, gini cara berpikirnya. Kalian lihat dulu di sini. Faktanya adalah elektronnya bergerak. Yang namanya sesuatu benda yang bergerak pasti patuh dengan hukum Newton 2. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, pertanyaannya, gaya apa yang menyebabkan dia bergerak? Tentu saja karena dia berada dalam pengaruh medan listrik, maka gayanya adalah gaya listrik, yaitu besarnya F itu sama dengan Q kalikan E. Ya, Q itu muatannya negatif. Kalian kasih minus E kalikan E, gitu kan? Nah, matikan ini minus E kalikan E sama dengan M kali A. Maka A-nya, ini F ya. E ya. Maka A-nya sama dengan minus E besar per M. Jangan khawatir dengan tanda minus itu hanya menunjukkan arah saja. Gitu ya. Nah, sekarang
ini ya minus E-nya. Kalian ini harus hafal. Ini dosen nggak bakal kasih tahu di soal ujian tuh. E-nya itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. E itu apa? Medan listrik. Ya, medan listrik itu sifatnya given, ya, diberikan 400 ya. Nah, kalian mau pakai vektor ya? Boleh nih, kasih vektor ini. Nah, ini kan berarti 400 N per Coulomb pada arah mana? Arah C, ke atas. Dibagi dengan apa? Dibagi dengan M. Ya. Dibagi dengan M. Masanya elektron berapa? 9,11 kali 10 pangkat min 31 kilogram. Nah, ini sifatnya given, ya. Sifatnya given, 9,11 harus hafal. Masa elektron, muatan elektron. Nah, kalian cari ini. Nah, ini arahnya, nah ini C, gitu ya. Begitu. Ya. Nah, kalian lihat di sini hasilnya minus ya. Hasilnya minus kan? Nah, hasilnya jelas minus. Kenapa? Secara fisik kan gini, dia kan terdefleksi, terbelokkan kemana? Ke arah bawah. Di mana arah bawah itu, ini kan arah atas kan J ya. Arah bawah itu kan di sini, di bawah, berarti minus J. Ke bawah itu kan minus J. Pasti hasilnya harus minus dia. Ya, minus J. Nah, kalian hitung DW, ini berapa hasilnya nanti ya. Nah, maka kalau di vektor, maka A-nya juga harus vektor ya. Gitu. Gitu ya. Nah, yang berikutnya, how long does it take for the electron to travel 10 cm in the x direction in the field? Ya, seberapa lama? Kalau misalkan dia sudah sampai, ya, ketika dia sampai 10 cm di sini, itu berapa lama? Ya. Nah, oke. Yang berikutnya pertanyaannya adalah T, ya. How long, ya. T-nya berapa? Nah, soal ini minta X-nya itu sudah sampai 10 cm, ya, 10 cm. Nah, kalau kalian lihat di sini, ya, kalau kalian lihat di sini, ini, ya, ini itu apa namanya? Terbelokkan, ya. Artinya kita bisa tahu nanti ini X-nya di mana, sampai mana, dan Y-nya di mana. Itu bisa, ya. Dan faktanya ketika elektron melewati medan listrik, dia kan apa namanya? Memperoleh percepatan. Gerakannya semakin cepat. Ya, artinya kalian harus tahu kalau ada percepatan di sini maka ada GLBB dipercepat, ya kan? Nah, gitu. Nah, gitu kan ya. Nah, maka kalian bisa hitung rumusnya GLBB dipercepat itu ini ya, X sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, ya. Ini jadikan meter dulu ya. Sebentar, V0-nya satuannya apa? Meter ya, maka ini harus jadikan meter dulu nih. Berarti ini 0,1 meter. Ini 0,1. V0-nya tadi adalah 2 kali 10 pangkat 6, ya. 2 kali 10 pangkat 6. Itu ya. Kalikan T plus setengah, A-nya berapa? Nanti kalian A-nya tuh dari sini, ya. A ini dari jawaban, ya, jawaban yang A ini. Nah, ini ya. Nah, ini seret. Nah, ini ya. Kalian harus hitung ini. Baru ketemu nanti T-nya berapa yang tepat itu. Gitu ya. Hitung sendiri ya. Nah, aku pasrahkan hitung-hitung ke kalian aja. Nah, yang berikutnya, by how much and in what direction is the electron deflect after traveling 10 cm in the x direction in the field? Ya, dengan cara yang bagaimana dan arahnya kemana? Elektron itu terbelokkan setelah 10 cm in the x direction in the field. Jelas kalau misalkan masalah arah pasti ke bawah sini. How much? Sejauh mana? Nah, berarti kan kalau sejauh mana X-nya sudah dapat, yaitu 10 cm. Pertanyaannya di sini Y-nya di mana ini? Nah, ini Y-nya di mana? How much? How far ya? Sejauh mana? Nah, kalian cari Y-nya itu. Ya. Y-nya itu berarti bentar. Nah, berarti kalian harus cari Y-nya. Nah, Y-nya itu berapa? Nah, ini kan mirip dengan apa? Mirip dengan gerak parabola ya harusnya ya. Berarti kan I see. Aku salah di sini. Ini ya, maaf. Aku baru ingat kalau gerak parabola ini. Nah, ini nggak seribet ini. Bentar. Ini ya. X-nya itu kalau di gerak parabola, ini kan kalau kalian lihat ini kan gerakannya bukan lurus ya.
Ini gerakannya parabola kan, melengkung kan. Nah, berarti ini x-nya bukan V0 kali T, melainkan kecepatan pada arah x kalikan T, ya. Kecepatan pada arah x itu apa? Ini, I. I itu ini, I itu kecepatan pada arah x, I ya. Nah, maka Vx-nya adalah ini adalah Vx ini. Nah, ini Vx ya. Kecepatan pada arah x, yaitu V0 kalikan T, ya. Berarti T-nya itu sama dengan x per V0, ya. X-nya 10 cm, 0,1 meter, V0-nya 2 kali 10 pangkat 6 meter per detik. Itu ya. Nah, ini hitungan sendiri ya, berapa detik ya, dicoret-coret. Nah, Y-nya, nah ini kan rumus gerak parabola ya. Nah, kalau gerak parabola X-nya itu ini. Nah, kalau Y-nya itu gini, Y sama dengan V0 YT plus setengah AY T kuadrat ya. Nah, V0 Y ini 0. Kenapa? Karena kecepatan awal hanya didefinisikan pada arah X saja, tidak ada pada arah Y di sini. Jelas ya? Ini kan I. I itu apa? In the X direction. So, yang Y direction itu 0, gak ada. Karena dia terdefinisi hanya pada arah X. Sedemikian sehingga kalian tulis di setengah AY T kuadrat. Nah, AY ini jawaban dari itu tadi, jawaban A tadi. Itu kan? Ini berapa ini A-nya ini, ya? Itu. Nah, ini kan sama dengan A ya. A-nya berapa itu? Nah, bagaimana dengan T-nya? T-nya itu didapatkan dari ini, dari jawaban B ini. Cari itu T-nya berapa ya? Jawaban B. Ya, kalian cari nanti ketemu berapa meter. Gitu, ya. Oke, senti ya, nggak make sense kalau meter terlalu besar. Ya, cari itu berapa senti, gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Tuh tadi. Ya, jadi medan hukum kolom udah, garis medan listrik udah, gerak muatan udah, ya, muatan listrik juga sudah. Nah, oke, yang berikutnya ini kita bahaskan tentang medan listrik ya. Nah, ini kayaknya nggak pas ya kalau nggak cukup waktunya kalau kita bahas semuanya ya. Kita bahas yang potensial listrik nggak pas ya. Kita bahaskan soal tentang medan listrik aja. Kita pilih mana ya enaknya ya. Yang ini ya, yang 5 ini, nomor 5 ini boleh. Ntar. Oke, yang inilah ya, nomor 5 ya. Nomor 5. Nah, gitu ya, nomor 5. Kita sampai jam 9 aja nih, ntar. Nah, nggak mungkin kita sampai 2 jam ya. Karena lama manusia dapat mendengar itu 100 menit ya, nggak mungkin sampai selama itu ya. Ini tentang medan listrik ya. Aku nggak tahu konteksnya apa ya medan listrik di soal itu. Soalnya medan listrik ini bisa banyak konteks soalnya. Yang pertama, kita harus bisa mencari medan listrik pada suatu titik ya. Yang kedua, kita juga harus bisa mencari di titik mana nilai medan listrik yang bernilai 0 ya. Oke. Ini ada 2 buah muatan, plus 4 dan minus 100 ya. Ada plus 4 ini ya. Ini katakanlah ini plus 4 di sini. Ini minus 100 mikrocoulomb ya. Nah, di sini ada berbagai titik di sini kan. Ini P ya. Ini kan ya. Ini QRST. Nah, ini di sini QRST ya. Nah, pertanyaannya titik yang mana yang paling kuat, yang mempunyai kuat medannya 0 gitu. Nah, ya, kita pakai sense saja ini ya. Nah, kita sorry. Tak ajari prinsipnya deh, ya. Nah, ini kalian lihat di sini. Di titik T di sini, ya, ET di sini. Kalian lihat di titik T sini dipengaruhi sama muatan positif dan muatan negatif. Ya kan ya? Muatan positif itu arah garis medan listriknya kemana? Keluar kan?
berarti keluar ke sana kan. Nah, sini, ya kan? Muatan negatif, garis-garis medan listriknya kemana? Masuk dia, ya kan? Menuju ke negatif kan? Berarti arahnya gini. Nah, set gini kan. Oke. Nah, ini yang T. Nah, yang P, ya, yang P di sini juga dipengaruhi sama muatan positif, yaitu muatan positif itu kan arah garis medan listriknya kemana? Keluar. Nah, sedangkan dia juga dipengaruhi sama muatan negatif, arah garis medan listriknya gimana? Masuk ke sana, masuk menuju ke sini, ya kan? Nah, berarti di sini EP, ya. Nah, berarti EP di sini ini kan ada E positif, ada E negatif ya. Nah, ini ada yang E positif, ini ada E negatif, ya. Berarti medan listrik di EP itu gimana? E plus dikurangi E minus. Yang di sini juga sama. ET di sini ini E plus ya dikurangi E minus, gitu kan? Nah, kita ambil salah satu ya. QRS ini kan sama aja. Katakanlah yang di R, ya, di R. Di R ini akibat muatan positif, garis medan listriknya kan kemana? Keluar kan? Nah, keluar ke sini. Ini E plus, ya. Akibat muatan negatif, garis medan listriknya kemana? Masuk. E negatif. Berarti di sini, di ER di sini apa? Kan arahnya sama-sama ke kanan. Berarti kan E plus tambahkan E minus. Nah, sama juga yang S juga sama. Ini akibat muatan positif E plus negatif E minus. Q di sini juga sama, akibat muatan positif E plus, akibat muatan negatif E minus. Ya, berarti di sini EQ sama dengan E plus tambahkan E minus. Dan ES di sini E plus tambahkan E minus. Sekarang tak kasih logika. Ya, kalian nggak perlu jago fisika untuk menjawab ini sebenarnya. Tak kasih logika sekarang. Ada penjumlahan, ada pengurangan. Yang diharapkan adalah nilai yang 0. Jadi kalau kalian punya dua kombinasi A plus B, A minus B, pertanyaannya kombinasi mana yang memungkinkan ini hasilnya itu 0, ya? Kombinasi yang mana? Jelas A min B. Kalau kalian punya A plus B, nggak mungkin kalian punya dua bilangan positif ya. Kalian jumlahkan, nggak mungkin dia bernilai 0, nggak mungkin. 2 tambah 5, 7, 3 tambah 4, 7, 2 tambah 6, 8. Sebanyak apapun kombinasi yang kalian pakai, jumlahnya pasti positif dan nggak mungkin 0. Loh mas, ada mungkin kok, yaitu 2 plus minus 2. Nah, 2 plus minus 2 kan 2 dikurangi 2, 0. Nah, maka kombinasi yang mungkin adalah ini, A minus B, ya kan? Nah, sekarang berarti kan kombinasi yang di sini, yang di Q, kan penjumlahan, nggak mungkin dia bernilai 0. Ini nggak mungkin bernilai 0, di sini juga nggak mungkin bernilai 0. Jadi kemungkinan yang mungkin adalah di P dan di ET. Nah, sekarang mana yang paling mungkin? Nah, tipsnya kalian pilih angka yang kecil, ya, abaikan plus minusnya. Kalian pilih angka yang kecil, yaitu angka 4, ya. Nah, maka jawabannya itu adalah yang P. Nah, itu tips ya. Nah, tips. Pilih yang P. Loh ya. Loh mas, min 100 kan lebih kecil daripada 4. Nah, aku abaikan plus minusnya gitu. Tipsnya itu, abaikan plus minusnya. Ya, 4 sama 100 kan lebih kecil 4. Pilih yang 4. Nah, tak kasih tips gitu, ya. Nah, kalau plus minus itu nggak mungkin di tengah ya. Nilai medan listrik sama dengan 0 nggak mungkin di tengah. Tapi kalau misalkan plus sama plus, itu pasti di tengah. Pasti di tengah. Dan di sini, di luar di sini itu nggak mungkin. Ya, kalau negatif sama negatif, itu pasti di tengah. Ya, pasti di tengah. Ya, dan di sini itu nggak mungkin. Ya. Nah, gitu ya tipsnya ya. Nah, begitu. Ya. Itu tentang garis-garis medan listrik ya. Itu ya. Kok garis-garis medan listrik? Medan listrik ya. Bentar, medan listrik udah, hukum Coulomb udah. Nah, ya, last ya. Terakhir kita bahaskan kisi-kisi yang ini ya. Kisi-kisi yang dipol listrik. Ini last ini. Ya, dipol listrik ya. Dan medan listrik. Nah, jadi medan listrik. Jadi maksudnya apa ini? Jadi nanti ada kaitan antara dipol listrik dan medan listrik, ya. Dipol listrik itu perumusannya gini. Dipol listrik, ya pertama dipol listrik itu pasti terjadi pada
molekul ya, atau sistem muatan yang polar. Molekul polar itu artinya dia dapat dipolarisasi kan, jadi muatan positif dan negatif. Contohnya apa? HCl. HCl itu kan dapat dipolarisasi jadi H plus tambahkan Cl minus. Secara fisis ini artinya muatan positif, ini adalah muatan negatif. Nah, itu yang ini bisa. Nah, kalau ada plus ada negatif berarti ada dipol listrik, ya. Nah, dipol listrik itu ada kaitannya dengan medan listrik, yaitu P itu sama dengan Q kalikan E, ya. Nah, sekarang kita cari soal yang berkaitan dengan itu. Sayangnya di apa namanya? Di apa namanya? Di soal tahun lalu itu nggak ada. Ya, jadi kita carikan soal yang mirip ya. Nah, ntar. Ini ya. Nah, ntar. Nah, aku tak carikan di buku ya. Nah, ini di buku ini. Nah, ini kan. Nah, aku pilihkan ini ya. Ini soal-soalnya tuh di sini. Ntar. Ya, kalian download aja buku Tipler ya, berbahasa Inggris ini. Nah, ntar. Ini kalau kalian lihat kisi-kisi ya, ini jujur aja ya. Kalian lihat kisi-kisinya. Kisi-kisinya semuanya diambil dari sini dan judulnya persis. Kalau kalian ngaca di sini. Nah, ini ya, mana ini misalkan. Electric field, medan listrik, ada kan? Ada. Terus mana lagi di sini? Jadi dosen itu nggak ngarang kalau buat kisi-kisi. Mana lagi di sini? Mana ini? Ntar ya, kasih judulnya Coulomb Law, hukum Coulomb, ada kan? Ya, jadi mana tadi? Ini ya. Jadi semua kata-kata di sini semuanya diambil dari buku buku Tipler. Aku ingat Griffith juga. Itu juga buku listrik magnet soalnya. Itu ya. Nah, kalian lihat lagi kisi-kisinya semua diambil dari situ. Ya. Nah, tak kasih biar kalian tuh belajar nggak usah kemana-mana, dari buku-buku aja. Praktis. Nah, kalian bisa soal di sini, kalian bisa ujiannya. Logikanya seperti itu. Nah, ntar. Ini ya, soal ini tadi. Sebentar, contohnya ini. Kalian lihat kalimatnya ini. Motion of point charge in electric fields. Nah, kalau kata-kata di kisi-kisi kan gerak muatan listrik dalam medan listrik, muatan titik dengan dalam medan listrik, ya. Kan persis. Nah, artinya soalnya diambil dari sini soalnya, ya. Ntar, aku ambil soalnya. Nah, ini ya. Nah, kalian lihat soal-soalnya semuanya aku ambil dari sini. Nah, Coulomb Law ada kan di kisi-kisi. Nah, ini kan. Terus mana lagi di sini? Electric field, medan listrik itu ada juga di kisi-kisi. Jadi semuanya gerak muatan titik dalam medan listrik di kisi-kisi persis kata-katanya, semuanya persis. Mana lagi di sini? Ntar. Mana ya? Nah, ini soal pernah keluar juga di ujian nih. Ntar. Nggak ada lagi ya, udah habis ya. Nah, tak carikan soal yang dipol listrik ya. Bentar. Bentar, ini ya. Ya, sayangnya nggak ada ya. Oh, ini ada ini, satu ini. Nomor 57 ini. Bentar ya. Oh, ini langsung digabung. Oh, langsung digabung ini. Dipol listrik langsung gabung ke sana. Nah, nggak, aku cari kata-katanya. Nggak ada kata-katanya. Ya udahlah, it's okay. Nah, mana tadi? Ini ya. Nah, dipol listrik dan medan listrik. Ntar, ini ya. Nah, ini. Oh, sekalian aja lah sama soal inilah. Ntar ya. Biar apa namanya? Biar kita ngerti pemetaannya gitu. Soalnya sebenarnya dipol listrik tuh gak ada kaitannya sama medan listrik sejujurnya ya. Tapi sorry, ini bukan E ya, ini L ya. L ya. Sorry, ini bukan E, ini L.
Kalau ada plus, ini negatif, ini jarak antara keduanya itu L, ya. Nah, oke, itu perbaiki ya. Nah, oke, kita bahas yang nomor 57 ini, ya. Nomor 57. Nah, terakhir ini. 57. Di sini ada dua muatan titik, Q1-nya ini, Q2-nya itu min 2,0 picocoulomb. Jadi ada muatan 1 plus ya Q1 itu kan 2,0 picocoulomb. Ini minus Q2 min 2,0 picocoulomb. Ya. What is the dipole moment of this pair charge? Ya, sketch the pair. Nah, sketch tadi nggak penting lah ya. And show the direction of dipole moment. Arah momen dipolnya jelas positif ke negatif ini. Tapi kalau momen dipolnya ini sama ini, ya kan? P1 ya. Nah, keduanya terpisah sejauh 4 mikrocoulomb, ya. Berarti ini L-nya 4 mikrocoulomb, ya. Kok coulomb? Meter, ya. Momen dipol itu Q dikalikan L. Ya, Q-nya berapa ini? 2 picocoulomb. Pico itu 2 kali 10 pangkat min 12 ya. 12 coulomb. L-nya 4. 4 dikalikan 10 pangkat min 6 coulomb kalikan ini 48 kali 10 pangkat min 18 ya. Ini meter ya. Nah, ini coulomb meter. Gitu ya. Yang P2 juga sama ya. Ini sama keduanya nih. Q2 kali L ya, sama juga. Ya, 48 kali 10 pangkat min 18 km. Gitu ya, sama. Dan di sini nggak ada medan listriknya karena momen dipol tuh emang dari perumusannya Q kali L doang. Nah, ini terakhir. Nomor 58. Ya. Ini dipole moment 0,5 elektron nanometer. Jadi ada momen dipol P 0,5 elektron E nanometer. Ini satuannya, ya, satuannya. Terus with electric field with magnitude 4,0 10 pangkat 4 Newton per Coulomb. Jadi soal yang lebih make sense dan kisi-kisi soal yang nomor 58 ya. E-nya itu sama dengan berapa tadi? 4,0 dikalikan 10 pangkat 4 Newton per Coulomb ya. Kalikan 10 pangkat 4 Newton per Coulomb. Oke. What is the magnitude of torque Q on the dipole when the dipole is parallel? Ya, pertama ada paralel. Yang kedua dipole perpendikular. Yang ketiga dipole 30 derajat, ya. Oke. Oke, jadi yang pertama itu kasusnya berapa torsi ya jika tetanya paralel. Paralel itu kan sejajar ya. Gini ya. Nah, gini kan. Berarti tetanya 0 ya kalau nggak salah. Yang kedua perpendikular. Perpendikular itu tegak lurus. Yang C itu 30 derajat. Nah, kalian tahu rumus tahu itu. Nah, jadi soalnya itu nggak make sense kalau misalkan soalnya yang nomor 57. Karena dari kata-kata di sini adalah dipol listrik dan medan listrik. Jadi harus kaitkan dipol dengan medan listrik. Apa perumusan yang menggabungkan dipol dengan medan listrik? Yaitu torque Q. Ya, ini adalah torsi. Ya, torsi itu rumusnya itu. Momen dipol dikroskan dengan medan listrik. Ya, yaitu sebesarnya PE sin theta. Nah, ya udah. Kalau tetanya 0, masukkan. Ya, berarti torsinya itu P E sin 0. Ya udah, sin 0 kan 0. Kalau tetanya 90 derajat, berarti kan torsinya PE sin 90. P-nya berapa? 0,5. Nah, di sini ada E, elektron. Hati-hati, ini juga satuan. E itu nilainya 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Nah, di sini hati-hati lagi, ada nano. Satuan nano itu 10 pangkat min 9 meter. Sin 90 berapa? 1. Ya udah, kalian cari DW ya. Nah, yang ketiga ada 30 derajat. Ya, berarti taunya itu sama dengan PE sin 30. Ya, berarti sama ya, 0,5 kali E. Ini kan ada E ya, P-nya E, 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Ada satuan nano, berarti 10 pangkat min 9 meter. Jadi kalian harus peka sama satuannya ya. Dikalikan sin 30. Sin 30 berapa? Setengah. Ya, sekalian hitungan DW. Itu ya. Udah. Oke, tutor kita sampai sini aja ya. Gitu. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum tak akhiri.